Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para dewan pengurus kemakmuran Masjid Baitul Salam, tokoh masyarakat, para asatid, para kiai, tak bisa saya sebutkan satu persatu karena kita sudah lama berjumpa. Insya Allah semua yang hadir pada subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Orang meskipun pintar, kaya, gagah, kalau tak punya otak, tak normal juga. Maka kalau kita pengen punya otak dalam keimanan kita, sering-seringlah berdoa. Maka doa ini tidak bisa kita lepas. Orang yang tak mau berdoa, maka dia termasuk orang yang sombong karena dia tidak mengandalkan Allah. Kalau orang yang masih berdoa, berarti orang itu masih mengandalkan Allah dalam hidupnya ataupun dalam akhiratnya. Maka kajian kali ini yang ingin saya sampaikan adalah, mungkin sudah ada yang tahu, karena saya belum pernah bahas dimanapun, saya akan bahas tentang rahasia atau makna doa dalam kunut. Kebetulan saya juga jadi imam hari ini. Bagi yang tak kunut, ya tak usah terlalu sensitif sekali, karena sekarang ini masa-masa khilafiyah, masalah-masalah perbedaan lagi mencuat, apalagi tentang musik. Kunut juga begitu, tak perlu diperdebatkan. Kalau dulu orang itu kan berdebat, yang tak kunut, yang kunut berdebat. Sekarang tak berdebat, kenapa? Sama-sama tak sholat subuh. Jadi kalau untuk urusan-urusan furu, urusan-urusan bukan usul ya, maka tak perlu kita perpanjangkan apalagi sampai berantem. Kita tengok di media sosial, jadi yang ketawa itu orang-orang non-muslim, sesama ustadz saling serang. Ini yang tak betul. Mudah-mudahan kita ini yang sering ikut kajian, mudah-mudahan tidak terlalu memanjang lebarkan tentang masalah-masalah perbedaan dalam ibadah. Yang perlu kita perdebatkan itu pemikiran kita tentang berapa banyak anak yatim yang tak makan hari ini, berapa banyak orang fakir miskin yang tak dapat zakat, berapa banyak tetangga kita yang kena musibah tak ada yang ngelayat. Itu yang perlu kita perdebatkan, karena kita punya masing-masing jalan, apalagi madhab ulama pun berbeda-beda. Maka apa yang terkandung dalam doa kunut, cuma kadang orang ini banyak, kenapa kok tak kunut? Alah malas lah Pak Ustadz, doa-doa saya banyak, beradi kecil saya sudah kunut, tapi satu pun tak diterima. Saya pun doa setelah selesai sholat, berapa tahun-tahun saya minta rumah, saya minta motor, tak dikasih-kasih sama Allah. Jadi capek, saya tak mau doa. Doa ini diterima pasti sama Allah, pasti didengar oleh Allah, karena Allah sudah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika engkau minta wahai hambaku kepadaku, jangan khawatir. Ketika engkau minta, ketika engkau doa, aku dekat. Wa nanu aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi jangan kira bapak-bapak hari ini bertahun-tahun mungkin ada bapak doa yang belum dikabulkan sama Allah. Jangan berkecil hati, karena rahasia Allah itu bukan tak diterima. Ada 3 alasan doa itu. Yang pertama, doa itu tidak dikabulkan kepada kita karena mungkin tidak layak. Ada orang minta pajero, ya Allah pajero sama dengan orang yang umroh di Ka'bah itu. Ada orang negeri fulus, ada. Oh, akhirnya kaya betul ya. Jadi di depan Ka'bah tak minta apa, minta fulus. Ya mungkin Bapak Ibu kalau mau umroh minta aja uang ya Allah, uang ya Allah. Nah, kalau ada orang berdoa bertahun-tahun tak diterima atau tak nampak di depan kita, karena pertama tuh alasannya Allah itu tidak layak.
Macam anak kecil minta pisau tak dikasih bukan karena tak sayang orang tuanya, bukan karena pelit, tapi orang tua tahu kalau kau kasih pisau nanti kau teriris luka. Jadi anak kecil minta yang aneh-aneh bukan pelit orang tuanya. Orang tua lebih tahu kamu tak layak. Boleh jadi mungkin Nuruddin tak dikasih Pajero, nanti kalau dapat Pajero udah tak mau ceramah lagi ke sini. Pak Ustadz kata Pak Ade, gak hadir ceramah subuh. Aduh saya sibuk beli pilok untuk mobil saya Pak Ade. Tiap hari ngelap Pajeronya. Tak ada kesempatan. Maka Allah tak kasih Pajero sama Nuruddin. Ada yang kedua, doa bukan tidak dikabulkan sama Allah, tapi ditunda sama Allah. Ditunda kapan? Ditunda diganti dengan kesehatan. Mungkin kita doa minta uang banyak, tak dikasih sama Allah, tapi Allah kasih kesehatan yang unlimited. Tidak pernah sakit misalkan. Sampai umur 100 tahun tak pernah masuk rumah sakit. Ini kan luar biasa. Berapa banyak orang masih muda meninggal jatuh di kamar mandi, masih umur 30 tahun sudah gagal ginjal, dioperasi, kemudian disedot, dicuci darahnya melalui leher. Padahal umur masih 30 tahun. Sementara ada yang 80 tahun, jangankan gagal ginjal, tensi tak pernah naik, normal semua. Jadi kita berdoa kepada Allah itu bukan berarti tidak dikasih materi sama Allah, tapi Allah ganti dengan kesehatan. Dan yang ketiga, sampai meninggal pun dia tetap miskin, padahal dia minta kaya. Mala ainun ru'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin basar. Yang nikmat itu tak bisa dilihat oleh mata, nikmat itu tak bisa didengar oleh telinga kita, nikmat itu tak bisa khatar itu berbisik dalam hati. Kapan itu? Nikmat yang tidak bisa dirasakan manusia adalah nikmat yang ada di surga. Jadi kalau kita sampai umur 80 tahun minta doa yang aneh-aneh kepada Allah, tak dikasih, tak nampak, Allah akan ganti nanti surga. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah suudzon kepada Allah. Kalau hari ini mungkin doa-doa bapak-bapak yang belum diterima, belum tampak dikabulkan oleh Allah. Lalu bagaimana doa dalam qunut yang pertama yang kita minta? Makanya banyak orang biasa saja ketika mengaminkan doa qunut, mungkin boleh jadi tidak meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Yang kita minta yang pertama, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Fiman hadait, sebagaimana engkau sudah berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Jadi yang kita minta ini pertama hidayah. Kenapa begitu penting hidayah Pak Ustadz? Karena hidayah yang kita dapatkan hari ini, nikmat Islam dan iman adalah nikmat yang paling besar daripada yang lain. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya, berapa tahun Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya Azar. Ya Allah, berikan hidayah kepada bapakku. Seorang Nabi, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim ini kan bapaknya Nabi. Sampai sekarang pun kita sebut kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wattakhadha Ibrahim khalila. Aku jadikan Ibrahim itu adalah kekasihku, kata Allah. Kurang apa lagi? Kekasih Allah Nabi Ibrahim berdoa untuk hidayah kepada bapaknya, tidak diterima sama Allah. Bahkan meninggal pun meninggal dalam keadaan kafir. Azar, bapaknya Ibrahim adalah memproduksi, produsernya berhala, tukang buatnya berhala. Bayangkan coba, minta sama Allah, berikan hidayah kepada bapak saya ya Allah, tak dikasih. Sampai mati pun Allah tak berikan hidayah. Yang kedua, bertahun-tahun sebelum Nabi Ibrahim, jauh sebelum Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh. Bertahun-tahun Nabi Nuh berdoa sampai menangis, ya Allah berikan hidayah kepada anakku, berikan hidayah kepada istriku. Seorang Nabi Nuh, coba bayangkan, minta doa diberikan hidayah kepada Kan'an, tapi Allah tidak berkehendak dikasih hidayah. Kan'an tenggelam bersama orang-orang kafir. Coba bayangkan Nabi Nuh. Lalu yang paling terakhir, yang paling kita tahu siapa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, berikan hidayah kepada Abu Thalib. Abu Thalib bukan hanya sekedar paman, bukan hanya sekedar orang tua Sayyidina Ali, tapi beliau mendukung dakwah Rasulullah SAW. Dan bahkan sebelum meninggal pun Abu Thalib menyatakan, yang benar itu agama Islam. Tapi karena aku sakit hati, kalau aku diejek, aku tak kuat Muhammad. Aku bukan tidak membenarkan agamamu, tapi kupingku ini tak kuat kalau aku dicaci maki, kalau aku ikut agamamu. Sampai meninggal, Abu Thalib pun tidak Islam.
sampai meninggal. Abu Thalib ini dalam keadaan kafir. Coba bayangkan, Nabi Muhammad minta doa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada paman saya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, meskipun dia adalah paman Nabi, meskipun dia mendukung dakwah Nabi SAW tentang kejayaan Islam, tapi Allah tidak berkehendak hidayah ada datang dalam Abu Thalib, tidak akan pernah ada. Lah kita Bapak, kita dari kapan kita dapat hidayah? Untung kita dikasih orang tua yang Islam, untung kita dikasih bapak yang Islam. Dari kecil tanpa terasa kita dididik dengan Islam, diajarkan ngaji Al-Quran. Sampai sekarang iman dan Islam masih ada dalam hati kita. Maka bersyukurlah, kita tak perlu repot-repot memberikan keletihan, memberikan apa istilahnya, merepotkan banyak orang untuk mendoakan kita mendapat hidayah. Maka setiap hari kita sholat subuh, kita minta sama Allah. Kenapa kita mesti minta hidayah kepada Allah? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Boleh jadi kita tidak tahu mati dalam keadaan apa, Pak. Apakah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Tapi insya Allah kalau kita sering beramal soleh, sering ikut kajian subuh, sering berjemaah, insya Allah mungkin kita mati dalam keadaan bersujud. Insya Allah kita mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan mengaji Al-Quran. Karena kita tidak tahu akhir daripada kita itu apa. Karena kata Rasulullah, amal itu tergantung finalnya. Indonesia U23 melawan Korea menang penalti, tapi ketika masuk bersama dengan Uzbekistan, bersama dengan yang terakhir ini, kalah juga. Maka orang Indonesia tak terlalu respect sama pemain U23. Kenapa? Karena akhirnya kalah. Padahal dari awal kita tapi ternyata di semifinal kalah, orang sudah kecewa dan tidak ada hiruk pikuk. Mestinya kan tetap semangat. Akhirnya tak ada. Di mana-mana orang pesta ketika menang dengan Korsel. Kenapa? Karena memang kita tahu akhir daripada perjalanan hidup kita itulah yang paling manis. Maka meskipun banyak orang beribadah, belum tentu akhirnya itu dia juga manis. Berapa banyak kita tahu kisah-kisah ahli ibadah, ahli puasa, tapi meninggal dalam keadaan bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, ada orang yang bertato, ada orang preman, bertobat maghrib, isya dia sholat di Masjid Baitul Salam, Allahu Akbar, meninggal. Masuk surga tanpa hisab. Padahal kehidupannya dia adalah seorang preman, membunuh, minum khamar, berzina. Tapi karena dia bertobat maghrib, isya-nya dipanggil oleh Allah pas lagi baca Al-Quran di Baitul Salam. Apa tak indah? Nah kita kan tak tahu kita matinya di mana. Berapa banyak yang sudah ditampakkan di media sosial. Orang ketika ruku, subhan rabbil azim wa bihamdih, meninggal. Seorang imam. Maka kita tentu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma htim lana bihusnil khotimah wala tahtim lana bisu'il khotimah. Ya Allah, akhiri hidup saya dengan husnul khotimah. Maka kalau ditanya, kenapa kita mesti harus minta hidayah Pak Ustadz? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Karena hati ini berbolak-balik. Kenapa berbolak-balik? Dari awal orang itu dari subuh sudah niat mau sholat subuh. Ketika sudah adzan masih mikir lagi, sholat subuh enggak ya? Sholat subuh enggak ya? Sholat subuh, oke, sholat subuh. Setelah sholat subuh dikasih tahu ada pengajian Ustadz Nuruddin, ikut kajian enggak? Ikut kajian enggak? Ikut kajian enggak? Bingung dia Pak. Kenapa hati ini berbolak-balik? Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang telah membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami selalu bertaat kepadamu dan selalu mengikuti agamamu. Ini kan sudah jelas. Makanya kita minta hidayah. Yang kita baca setiap hari dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, sebagaimana hidayah-hidayah jalan yang lurus, sebagaimana hidayah yang Engkau berikan kepada orang-orang terdahulu. Allahumma hdina fiman hadait. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, sebagaimana Engkau sudah memberikan hidayah kepada orang. Berarti kita ini tak boleh berhenti Pak minta hidayah sama Allah. Karena hidayah ini kan petunjuk bahasa Indonesianya. Petunjuk itu apa Pak Ustadz? Kalau kita ngikutin jalan ada pamflet. Nongsa ke kanan, ke kiri Nagoya. Jangan sampai salah. Meskipun kita sudah hafal jalan ke Nongsa, jalan ke Nagoya hafal, tapi ada kalanya saatnya kita akan lupa, maka kita mesti harus nengok hidayah. Berarti jangan sepelekan ketika kita minta. Jadi tiap hari, saya kan sudah Islam Pak Ustadz. Saya kan sudah iman Pak Ustadz, kenapa saya minta hidayah? Petunjuk kepada Allah, karena tidak semua manusia setiap hari dia dapat petunjuk. Maka kita berdoa pertama yang kita minta, Allahumma hdina fiman hadait. Yang kedua, wa'afina fiman afait. Ini pakai na kalau jadi imam, kalau ada makmum dan imam.
Kalau sendirian Bapak di rumah, Allahumma hdini. Karena ini mutakallim. Kalau wahdina itu mutakallim ma'al ghair. Jadi maksudnya kami. Allahumma hdina. Karena ada enanya, karena kita berdoa bukan sendirian. Kalau Bapak sendirian, sholat subuh di rumah misalkan, maka Allahumma hdini. Dulu ada saya ketemu dengan Bapak itu, sendirian dia Pak. Tapi saya dengar doanya, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman fahid. Selesai sholat subuh, saya tanya, Pak, Bapak tadi kan sholat subuh? Iya. Kenapa kunut Bapak Allahumma hdina? Allahumma hdina ini kan kalau Bapak jadi imam. Kalau sendirian kan Allahumma hdini. Ini Pak Ustadz, kebetulan mantan saya Dina Pak Ustadz. Oh ini tak betul. Oh nama mantan saya Dina. Makanya selalu ingat Allahumma hdina Pak Ustadz. Ah ini tak betul Bapak ini. Jadi kalau kita sendirian Pak, Allahumma hdini. Sama dengan Rabbil firli warhamni, itu karena sendirian. Kalau banyak, Rabbana ufir lana wa li ikhwanin ladina sabaquna bil iman. Yang kedua, wa'afina fiman afait. Ya Allah, berikan kebaikan, segala kebaikan kepada kami sebagaimana Engkau fiman afaitah. Engkau berikan kebaikan kepada orang-orang terdahulu. Afini itu diambil dari kata afiat. Makanya kalau kita Pak, sehat wal afiat. Yang kita minta itu baik semuanya. Istri baik, anak baik, keluarga baik, tetangga baik, mobil baik, motor baik, harta baik. Itu yang kita minta. Wa'afina fiman afait. Pak Haji, apa kabar? Baik Pak Ustadz. Sehat Pak Haji? Sehat Pak Ustadz. Sayang Pak Ustadz, kantong kering. Nah, tidak afiat namanya. Jadi kalau hanya sekedar sehat badan, tapi kalau duit tak ada, itu namanya tidak afiat. Makanya kita minta kepada Allah sehat wal afiat. Kalau sehat ini lebih kepada badan. Tak ada penyakit, mata normal, tidak rabun. Badan juga tidak ada ngilu-ngilu, tidak ada asam urat, tidak ada asam lambung, asam pedas, asam sulfat, macam-macam. Nah tapi kalau tidak afaid, maka meskipun badannya sehat, duit tak ada. Gimana Pak Haji? Sehat? Sehat Pak Ustadz. Istri itulah Pak Ustadz, istri kabur dari rumah Pak Ustadz. Ini tak afiat namanya. Meskipun banyak duit. Gimana Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah banyak lancar Pak Ustadz. Duit banyak, mobil banyak. Bahkan saya punya helikopter Pak Ustadz. Tapi sayang Pak Ustadz, kaki patah. Tak bisa naik mobil. Nah, ini namanya tidak afaid. Maka kita minta kepada Allah, wa'afini fiman afait. Ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami sebagaimana Engkau berikan kebaikan kepada orang lain. Makanya kita doa di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajfurni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini fiman afait. Jadi kita ini minta sama Allah ketika doa kunut, ya Allah berikan segala kebaikan tanpa batas kepada kami. Banyak anak, anaknya 5. Tapi anaknya macam-macam. Yang pertama suka sakau, yang kedua sabu-sabu, yang ketiga Pak Ustadz suka mabuk, yang keempat LGBT Pak Ustadz, yang kelima bencong Pak Ustadz. Laki-laki semua 5. Banyak anak tapi tak ada yang betul. Nah, ini namanya tidak afiat. Jadi meskipun sehat badan, sehat duitnya, sehat keluarganya, tapi anak kongset semua. Asik nak setiap bulan dipanggil ke sekolah karena anaknya mukul anak orang lain. Oh, berarti kan minta sama Allah, berikan kebaikan kepada kami Allah tanpa batas. Wa'afini fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami ya Allah sebagaimana Engkau sudah menolong orang-orang sebelum kami. Pertolongan sama Allah ini kita minta. Karena pertolongan manusia itu tidak akan pernah selamanya ada. Mungkin orang menolong kita karena ada maksud. Ada orang datang menawarkan ini karena dia mau calon, karena dia mau pilkada. Baik, tapi setelah kalah diminta lagi. Mana kemarin itu aku kasih semen 50 sak, karena aku nggak jadi. Berarti kan pertolongan orang ini tak bisa diharapkan. Jangan terlalu berharap kepada manusia, manusia akan mati. Jangan terlalu berharap kepada jabatan, jabatan tidak lama. Mungkin paling lama 2 periode. Jangan berharap kepada manusia, karena manusia sumber kekecewaan. Berharap hanya kepada Allah. Maka kalau orang berharap kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Makanya kita minta, wa tawallana fiman tawallait, berikan pertolongan kepada kami ya Allah sebagaimana Engkau sudah menolong orang-orang sebelum kami. Amin, kata makmum. Diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena siapapun yang akan mau memberikan kebaikan, tapi kalau Allah tidak memberikan kebaikan, kebaikan itu tidak akan ada. Lawijtama'at annal ummata ala ayyam fa'ukah bisyai'in lam yamfa'uka bisyai'in qad kataballahu lak. Seandainya ada umat yang berkumpul di hadapanmu
ingin memberikan kebaikan kepada kamu, ingin menyembuhkanmu ketika engkau sakit. Misalkan bapak punya kanker, punya stadium 4, ada penyakit hipertensi sampai 200, dibawalah dokter spesialis dari Jerman, dibawalah dukun, tabib, macam-macam dibawa, sampai 20 orang ingin menyembuhkan kita karena kita kena tensi atau kena kanker. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, meskipun sehebat-hebatnya dokter, tidak akan bisa menyembuhkan. Ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in qad kataballahu lak. Sebaliknya, walau ijtama'u, apabila ada umat berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, yang mana umat itu, orang-orang itu ingin mencelakaimu, ingin membunuhmu, lam yadurruka bisyai'in qad kataballahu alaik, maka mereka tidak akan bisa memberikan bahaya, memudaratkanmu, meskipun mereka punya kekuatan besar, kalau Allah tidak berkehendak kepadamu. Jadi kita nih kalau paham dengan doa wa tawallana fiman tawallait, kita nih tak risau, Pak. Seberapa banyak orang-orang sudah membenciku, membuliku, memfitnahku, mengejek-ngejekku, mencaci makiku, dan bahkan mungkin ada orang yang ingin mencelakai, membunuhku. Kalau Allah tidak berkehendak, kita tak mati, Pak. Jadi suatu ketika ada cerita, Pak, tukang sihir bertobat, tukang santet bertobat. Datang tukang santet menyantet orang itu dengan cara dimasukkan racun di dalam minumannya. Dimasukkan racun karena ingin memastikan, dia tengok dari jarak jauh. Rupanya orang itu sudah ambil gelasnya, mau diminum, Pak. Tak tahu tiba-tiba jatuh, pas pecah. Tak jadi diminum minuman yang ada sihirnya itu. Kenapa? Karena tiba-tiba jatuh, rupanya tangannya licin. Besoknya diulang lagi, Pak, tukang santet nih. Ditaruhlah racun di minumannya, ditaruh di kantor. Ditengok dari jarak jauh, diminum kayak diminum. Akhirnya memang diminum. Rupanya telepon masuk, pas mau minum telepon dia masuk, ring. Ditaruh gelas itu, Pak, ditelepon sama kawannya. Oh, gimana kabarnya? Di mana sekarang? Aku masih di Batam katanya. Jadi gimana? Aku sudah nyampe di Batam. Kenapa? Aku mau ngajak kamu traktir. Cepatlah, aku sudah ada di warung, aku sudah di restoran. Gak jadi minuman itu, Pak, karena diajak makan keluar. Nah, usaha yang ketiga dilakukan, dimasukkanlah racun di dalam gelas itu. Ternyata sudah mau minum, kawannya datang ke kantornya. Assalamualaikum, pas mau minum, Pak, tak jadi. Kenapa? Karena kawan datang, pelukan, akhirnya cerita-cerita, tak jadi diminum. Kata tukang santet, 3 kali aku sudah ingin membunuh orang itu dengan racun yang aku buat, tapi ternyata tak mati-mati. 3 kali prosesnya, bukan setiap hari, Pak. Butuh waktu 3 tahun dia, Pak. Setahun pertama dia gagal karena gelasnya jatuh, setahun kedua karena dia nelpon, setahun ketiga karena kawannya datang. Apa maknanya? Sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya tukang santet ingin menyihir orang, kalau Allah tidak berkehendak, maka meninggal itu tidak akan pernah datang kepada manusia. Apa maknanya? Bapak Ibu, bapak-bapak sekarang punya penyakit akut, gak perlu takut mati. Karena banyak orang sekarang takut mati, Pak. Banyak takut mati, tak keluar-keluar dari rumahnya. Kenapa Bapak tak pernah naik motor? Takut kecelakaan, Pak Ustadz. Rupanya mati di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi, mati. Begitu juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini, Pak, seorang panglima perang. Di badannya ini ada sisa bekas pedang sejengkal. Sejengkal bekas tombak. Sejengkal macam-macam di badannya. Jadi kalau sekarang penuh dengan jahitan lah misalkan. Tapi Khalid bin Walid bukan meninggal ketika waktu perang. Khalid bin Walid meninggal di tempat ibadah. Khalid bin Walid meninggal di tempat tidur ketika beliau lagi sakit. Padahal minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kematian yang syahid. Matikan saya di waktu peperangan. Tapi ternyata Khalid bin Walid bukan meninggal di waktu perang, tapi meninggal di waktu sakit. Selamat datang sahabat-sahabat saya. Masya Allah, ini sahabat-sahabat luar biasa. Beliau pencari amalan subuh. Silakan. Apa maknanya? Kita tuh minta wa tawallana fiman tawallait, berikan pertolongan. Bahkan Allah sampaikan di surat Al-An'am ayat 17. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apa maknanya? Seandainya ada orang yang menimpakan kemudaratan kepadamu,
tapi dia tidak akan pernah berhasil, fala kasyifalahu illahu. Tidak akan pernah dia bisa memudaratkan, memberikan penyakit, mencelakai orang kalau Allah tidak akan buka itu. Wa iyamsaskallahu bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Sebaliknya ketika ada Allah ingin memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Kita diajarkan Pak dalam doa qunut ini bahwa kita nih benar akidah kita. Hanya menggantungkan kepada Allah, jangan pernah khawatir dengan cacian, jangan pernah merasa putus asa dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Meskipun orang banyak mencela kita, meskipun banyak orang ingin menzalimi kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami sebagaimana Engkau keberkahan ini diberikan kepada orang-orang yang terdahulu. Berkah. Ini banyak orang bilang berkah. Orang ulang tahun, barakallahu fi umrik. Orang ada lahir anak, barakallahu fil mahub wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Ya Allah, berikan keberkahan kepada mauhub, kepada bayi yang sudah dilahirkan, wa syakartal wahib, dan mudah-mudahan yang punya anak itu selalu bersyukur kepada Allah, wa balagha asyuddahu, dan ketika anak ini sudah besar, wa ruzikta birrahu, Allah berikan rizki. Ini doa ketika kita nengok anak Pak. Jadi kalau kita ngelayat ada akikah, ini kadang orang banyak ketemu dengan anak, apalagi anaknya comel, aduh comelnya anak ini nang ning nong. Harusnya kan berdoa, ya Allah mudah-mudahan bayi ini dapat diberkahi. Ketika kita nikah, kita juga minta doa berkah. Barakallahu lakuma wa barakah alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Ya Allah, mudah-mudahan kau berkahi kedua mempelai ini. Ini kadang ada orang datang ke tempat nikahan, doanya beda, sambil marah dia. Kenapa? Karena diprovokasi sama kawannya. Kamu anaknya sepantaran kan dengan anak yang sudah nikah? Iya Pak, saya bilang. Jadi anak saya dengan anak yang lagi menikah ini satu kelas. Tapi kenapa kok anak kawanmu yang nikah, sementara anakmu masih belum nikah? Iyalah, yang nikah cepat itu kan pakai pelet. Datang ke pernikahan bukan malah mendoakan sakit hati. Ketika berdoa agak dengan sini sih. Barakallahu lakum wa barak. Ini tak betul. Kita pun berdoa ketika makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, kepada makan kami, kepada rizki yang kau berikan kepada kami. Dulu saya balik kampung, ketika makan saya, paman saya itu ketawa nengok saya. Saya tanya, kenapa ketawa? Aku ingat waktu kau kecil dulu, ketika kau makan, kalau makanannya agak enak, baru kau doa. Pas nengok makanannya pakai teri, kau tak pernah doa. Ketawa pula. Makanya kita berdoa makan tuh Pak, jangan milih-milih. Mentang-mentang nanti sarapannya cuma bubur, Bapak tak doa Allah barik lana. Pas nengok seafood, lobster, sotong, baru berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu pertanyaannya, apa itu berkah? Berapa banyak orang bilang, ya Allah mudah-mudahan berkahi umur kami. Berkah itu diambil dari kata birkatun. Asal mula kata berkah diambil dari kata birkatun. Dulu di Mekah, di Madinah itu semuanya gurun pasir. Nah, saya punya tanah di gurun pasir, Pak Ade punya tanah di gurun pasir, kemudian Pak Suparman punya tanah, 3 sama-sama tanah di gurun pasir. Rupanya yang ada kolamnya hanya tanah Pak Ade. Birkah ini namanya kolam yang ada di gurun pasir. Kenapa dibilang birkah? Karena kolam itu kalau sudah ada di gurun pasir yang gersang, maka lama-kelamaan karena ada air menggenang, timbullah lumut. Kalau sudah ada timbul lumut dalam kolam itu, datanglah ikan. Kalau ikan sudah datang, lumut sudah ada di kolam itu, maka pastilah di sekitarnya tumbuhlah penghijauan rumput. Maka apa maknanya? Tanah saya sama-sama lapang di gurun pasir, tanah Pak Suparman pun juga lapang di gurun pasir, tanah Pak Ade lah yang subur. Kenapa? Karena ada kolam, makanya berkah. Jadi birkatun ini diambil dari kata berkah, ini diambil kata birkatun, artinya kolam. Kalau sudah datang lumut, datang ikan, kan berarti dapat rezeki. Lalu yang kedua makna berkah, ya brukul ibil. Onta itu nunduk turun. Ada onta liar. Dia onta liar kan tak bisa dijinakkan. Dikejar pun tak bisa. Tapi tiba-tiba onta ini jatuh, bukan jatuh, turun dia, berhenti di rumahnya Pak Ade misalkan.
Maka onta ini mendatangkan berkah. Ia berukul ibil, onta sedang turun. Jadi berkah itu artinya duduk datang di situ. Karena dinisbatkan ke onta. Kenapa dia bisa menjadi berkah? Karena satu, ontanya liar. Yang kedua, orang yang tak punya apa-apa tiba-tiba didatangkan onta. Berarti dia dapat onta, dapat tumpangan, dapat daging onta, dapat kulit onta, dapat tulang onta, maka menjadi berkah. Jadi berkah kalau ditanya apa berkah itu Pak Ustadz, diambil dari kata dua. Yang pertama artinya kolam, yang kedua artinya onta liar yang turun, yang datang ke rumah orang itu. Berarti berkah ini adalah kelebihan. Berkah umurnya, berkah amalnya, berkah keluarganya, berkah anaknya. Sama dengan wa'afini tadi saya bilang, wa'afini fiman afait, ya Allah berikan kebaikan, segala kebaikan kepada kami. Berkah itu apa maksudnya? Meskipun umurnya sama-sama 40, umur yang berkah itu ini 40, ini 40. Yang 40 ini tidak berkah karena hidupnya penuh dengan maksiat. Yang 40 ini sama-sama meninggal di usia 40, tapi ini berkah. Kenapa? Setiap hari ikut kajian subuh, setiap hari nunggu baca Al-Quran, nunggu syuruk, setiap hari bersedekah. Yang ini hanya poya-poya saja. Jadi yang diminta kita itu, ya Allah berkahi umur saya, bukan berarti panjang sampai 100 tahun, tapi berkualitas, berisi hidup kita. Umur kita berisi, sama dengan Sanford ini. Sanford ini kalau kita beli 2.000, ini kalau isinya air Sanford. Tapi kalau ini diminum, tinggal botolnya diisi madu. Apalagi madunya madu Yaman. Bapak tahu madu Yaman? Madu Yaman mahal Pak. Biasa ini 2.000 kalau air Sanford, tapi karena diisi madu harganya 20 juta Pak. Dari saking mahalnya madu Yaman nih Pak, ada orang bertamu minta dia 1 sendok, nangis kita Pak. Yang punya madu nangis. Kenapa? Karena 1 sendoknya harganya 500.000. Aduh 500.000 hilang katanya. Dari saking mahalnya madu. Maksudnya apa? Sama-sama isinya 200 ml, sama-sama botolnya, bentuknya sama, tapi isi beda. Yang ini air biasa, yang satunya isi madu. Sama dengan kita. Jadi yang kita minta itu man ahabba ayub satalahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka sering-seringlah bersilaturahmi. Apa maksudnya? Kita ini bukan minta dipanjangkan sampai 100 tahun. Kalau kita sampai 100 tahun Pak, kasihan anak kita, tersiksa dia. Lama-lama kita dilempar ke panti jompo. Gimana kita udah tak bisa berak di kamar mandi, berak di kasur? Maka kita jangan minta sama Allah terlalu panjang umur kita, cukup 70 paling lama itu. Nabi Muhammad 63. Tapi bukan berarti hari ini sampai di rumah, ya Allah matikan saya di umur 63, ya Allah, enggak usah begitu. Maksudnya umur yang berkah itu bukan yang panjang umurnya. Yang diminta kita memang panjang umur, tapi berisi hidup kita. Umur kita berkualitas. Meskipun ada orang 15 tahun meninggal tidak ngapa-ngapain, tapi ada satu orang 15 tahun meninggal tapi di kepalanya isi 30 juz. Maka dia berkualitas. Meskipun dia mati muda, tapi karena dia sempat menghafal Quran, maka dia sama dengan umur 150 miliar di surga. Kenapa? Karena dia selama-lamanya ada di surga. Isinya isi Al-Quran. Tapi yang satu meskipun umur 100 tahun, tapi di hidupnya di dunia tak ngapa-ngapain. Banyak duit tak pernah bersedekah. Ada badan sehat susah ke masjid, susah kajian subuh. Mending saya jalan-jalan Pak Ustadz, padahal ada kesempatan. Enggak lama, paling suruk selesai. Nah ini yang kita minta. Wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan wakina birahmatika sarra ma qadait. Jauhkan kami ya Allah dari keputusan, dari takdir yang tak baik. Kita minta kepada Allah di doa qunut itu, jauhkan kami ya Allah dari takdir yang tak baik. Emang takdir itu ada yang tak baik? Iya, ada yang baik. Bukankah takdir itu sudah ditentukan oleh Allah? Iya, innallaha katabal maqadir khamsina alfasanatin qabla ayyahluqas samawati wal ardh. Allah itu sudah mentakdirkan, menulis takdir orang 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nuruddin ini sudah dicatat sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya. Nuruddin sudah ditakdirkan mengisi kajian subuh di Masjid Baitul Salam. Apa maknanya? Bahwa takdir kita sudah ditulis jauh sebelum dunia diciptakan. Tapi ada takdir yang tak baik ketika kita ada di dunia. Seperti apa contoh Pak Ustadz? Misalkan Pak Ade nabrak ayam orang, naik motor nabrak ayam tetangga. Dikira Pak
paling ayam kampung, paling mentok-mentoknya paling mahal 100.000 kan gantinya. Rupanya setelah mati ayam, datang orang yang punya ayam, ganti ayamku. Iya Pak, 100.000 kan Pak? Mana ada 100.000? Dia di rumah anaknya 5, masih bertelur lagi. Berapa banyak dia harus tanggung nafkahnya katanya. Dia punya suami, cemana suaminya katanya. Nah ini kan takdir tak baik. Dia dikira kita ganti ayam itu 100.000. Rupanya si punya ayam nuntut Pak. Kenapa? Dia adalah seorang ibu yang mengurus anaknya di kandangnya itu 5 anak, telurnya pun 20. Belum lagi suaminya menderita tak punya istri. Gitu pula orang itu. Jadi katanya suruh ganti semua. Hitung 100.000 ayamnya, induknya, telurnya 20. Kalikan dengan 100.000, 20 kan. Jadi mikir, ini namanya takdir tak baik. Maksudnya apa? Berapa banyak orang itu keselip lidahnya, ngomong biasa sama tetangga, rupanya menjadi efek besar. Kan sudah banyak kita tampilkan di media sosial. Padahal saya tak ngejek, padahal saya cuma ngomong aja, ternyata efeknya besar. Kenapa? Karena yang dia cela adalah Al-Quran. Al-Ma'idah 51, habis diunjuk rasa se-Indonesia. Betul atau tidak? Kata dia yang membuat satu membuat kesalahan itu kecil. Karena saya cuma ngomong aja, tapi ternyata dituntut oleh pengacara sampai 20 miliar. Makanya hati-hati kita berbuat, hati-hati kita berucap. Boleh jadi menurut kita itu biasa-biasa saja, tapi orang yang mendengar tak terima dilaporkan ke polisi. Padahal aku cuma ngomong gitu loh. Padahal aku cuma bikin status aja di WA. Dia pula langsung lapor sama polisi. Ini namanya takdir tak baik. Dia kira takdirnya biasa, makanya kita minta kepada Allah, wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan kami dari takdir-takdir yang tak baik. Setelah itu 5 dalam doa qunut ini kita doakan bersama-sama. Lalu yang 7 ini bukan doa, tak usah diaminkan. Maka imam saya yang tadi yang sholat, fa innaka taqdi wala yuqda, tak perlu disampaikan karena ini adalah pujian. 7 fa inna taqdi sampai ke terakhir itu adalah pujian, bukan doa. Jadi bacaannya sir, tak usah keraskan, pelan-pelan. Ada dulu saya berimam, imamnya sampai ke fa inna taqdi, satu pun tak terdengar bacaannya ketika qunut itu. Tak terdengar apapun. Fa inna taqdi, tak terdengar. Biasa kan sikit sir. Saya tanya, padahal bibirnya bergerak. Pak Imam tadi baca enggak yang setelah doa 5 itu di qunut? Iya baca. Tapi kok nggak terdengar? Kebetulan saya tak hafal semua. Tapi Pak Imam bergerak bibirnya. Itu lip sync aja Pak katanya. Oh lupanya lip sync. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya fa innaka taqdi, sesungguhnya keputusan Allah. Fa inna taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya keputusan Allah itu tidak bisa diintervensi. Wa la yuqda 'alaik. Setiap keputusan yang terjadi dalam dunia itu adalah semua keputusan Allah. Wa la yuqda 'alaika. Allah tidak pernah diintervensi keputusannya. Yang bisa diintervensi itu adalah pengadilan Indonesia, apalagi MK. MK pasti bisa intervensi. Kalau Allah tak bisa. Maksudnya apa? Sesungguhnya keputusan yang Allah tetapkan di dunia, wala yuqda 'alaika, maka tidak akan pernah diintervensi. Yang bisa intervensi setinggi-tingginya pengadilan adalah pengadilan dunia. Tapi kalau Allah tidak ada. Kalau Allah sudah putuskan orang ini mati, mati. Tak bisa lagi ditawar-tawar. Kalau sudah Allah putuskan orang ini kaya, dia akan kaya. Meskipun dia tidak punya kerjaan tiba-tiba kaya. Allah semua putuskan. Meskipun kita tak suka dengan pemimpin ini, tapi pemimpin ini jadi semua adalah keputusan Allah. Maka jangan berantem tentang masalah pilihan. Sudah selesai. Karena semua keputusan itu Allah. Suka tidak suka, Allah sudah tetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan 50 tahun. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin ini menjadi adil. Jadi tak perlu lagi risau dengan masa lalu. Fa inna taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya Allah la yadhillu man walait, tidak akan pernah menghinakan orang yang sudah angkat. Wa la ya'izzu man adait, dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah memuliakan, menaikkan orang adait yang Allah hinakan. Apa maknanya? Sepintar-pintarnya orang, sekaya-kayanya orang, dia tidak akan bisa naik derajatnya, dia tidak akan bisa unggul dalam dunia kalau Allah menjatuhkan dia. Kalau Allah sudah berkehendak hinakan orang itu, dia akan menjadi hina. Tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa. Allah yang memuliakan, Allah juga yang menjatuhkan. Jangan kau sombong dengan hartamu, jangan kau sombong dengan kegantenganmu,
Jangan kau sombong dengan kekuasaanmu. Kalau Allah berkehendak kau jatuh, jatuh. Wala ya'izzu man adait, dan Allah tidak akan pernah menaikkan derajat orang kalau Allah tidak suka dengan orang itu, kalau Allah sudah hinakan. Ini kita diajarkan tauhid lagi. Kita diajarkan akidah bahwa ketika kita berkuasa jangan merasa sombong, pada saatnya kau akan jatuh. Nuruddin mentang-mentang ceramah duduk di kursi, pada saatnya engkau tak turun. Pada saatnya engkau turun dari kursi ini. Kalau saya tak turun, Mas harus dibisikin sama Pak Ade, Pak Ustadz ceramahnya sudah, turunlah dari kursi. Jadi saya ini saat ini ceramah duduk di kursi, tak selamanya saya ada di atas. Pada saatnya nanti saya tuh turun. Kalau tak turun, Bapak tak maulah dengar ceramah saya lagi. Pak Ustadz ini banyak kali ceramahnya, dibikin status pula, dibikin. Ini Ustadz yang ceramahnya terlalu banyak katanya, dibikin status di WA. Akhirnya tak diundang lagi. Maksudnya apa? Hari ini mungkin kita ada di atas, hari ini mungkin kita kaya, hari ini mungkin kita sehat. Jangan berbangga dengan kesehatanmu, seharusnya kau bersyukur saja, tapi kau jangan sombong. Orang sombong dengan kesehatan ini tak mau beramal. Pada saatnya engkau akan stroke, pada saatnya engkau akan mati. Banyak orang mati tanpa sakit dulu, tiba-tiba minum kesedak mati. Maka kita hari ini diajarkan oleh Allah dalam doa qunut, diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam doa qunut, kalau Allah sudah menghinakan orang itu, maka dia tidak akan pernah mulia. Kalau sebaliknya Allah ingin memuliakan orang ini, meskipun dia diinjak-injak harga dirinya, meskipun dia diejek-ejek di dalam satu kompleks, satu komunitas, satu grup, tapi kalau Allah ingin memuliakan, maka dia akan menjadi mulia. Banyak yang seperti itu. Nabi-nabi terdahulu kan semuanya diremehkan. Nabi Musa diremehkan sama kaumnya Bani Israel, Nabi Nuh juga diremehkan, bertahun-tahun berdakwah tidak diikutin, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hanya sekedar diremehkan, mau dibunuh, dilempar batu, berdarah-darah, kakinya berdarah. Tapi kalau Allah memuliakan Nabi Muhammad, pada saatnya dia akan mulia. Sampai sekarang pun nama Nabi Muhammad tetap mulia. Begitu juga dengan kita, tak perlu risau dengan cacian orang lain. Hidup bahagia ini tak perlu dengerin orang lain, Pak. Kalau dengerin omongan orang lain ini salah. Orang kurus dibilang tak makan, orang gemuk dibilang pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Salah juga kita gemuk. Maka kalau kita ingin hidup di dunia, tak perlu dengerin omongan orang lain, apalagi baca status orang. Sakit hati kita, Pak. Wala ya'izzu man adit tabarak rabbana wa ta'ala. Sungguh engkau yang maha agung ya Allah, wa ta'ala, dan engkaulah yang maha tinggi. Tabarak rabbana wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir di dalam doa qunut kita beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad ini istighfar, Pak, sehari 100, malamnya pun 100. Kita berapa istighfar? Istighfar ini bukan untuk orang yang berdosa. Man lazimal istighfarah ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang beristighfar bukan karena dosa. Pak Ustadz, saya tak perlu istighfar karena saya sudah banyak dosa yang sudah diampuni. Saya tak pernah lakukan dosa. Bukan. Istighfar itu kata Rasulullah, siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Dalam kesempitannya Allah berikan solusi, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dalam setiap kegalauannya, kesedihannya, Allah berikan ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang biasa beristighfar, Allah berikan rizki yang tidak terhingga. Jadi kita beristighfar, Pak, bukan hanya minta tobat, bukan hanya minta dosa diampuni, tapi pahalanya adalah setiap ketenangan Allah berikan kepada kita, tidak ada susah lagi, setiap masalah Allah berikan solusi, dan kita diberikan rezeki yang tidak terhingga. Nabi Muhammad sehari 100, malamnya 100, kita berapa? Hitung sendiri. Maka kalau kita tidak mau beristighfar, malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, orang paling mulia, tapi mau beristighfar. Karena istighfar Nabi Muhammad bukan minta ampun kepada Allah, karena beliau tidak ada dosa. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan bertobat, selalu bertobat, menyesal kepada dosa yang dilakukan kita, minta ampun kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir diakhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau di awal sallallahu, maka di akhir wasallam. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, maka wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Karena di awal fi'il amar sholli. Kalau di awal sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di awal shalla, di akhir wasallam. Ini kadang terbalik-balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah. Karena di awal fi'il amar minta kepada Allah, terakhir berarti harus fi'il amar. Ini penting, namanya grammar, Pak. Kalau bahasa kampung kami grammar. Kalau bahasa anak pesantren itu nahwu.
Apa yang kita minta? Terakhir doa apapun dari makna doa qunut ini, bahwa apapun doa kita, akhir daripada doa kita, jangan lupa berselawat kepada Rasulullah. Kalau selawat kita, kalau kita tidak selawat Pak dalam doa, tertolak. Khutbah Jumat tidak ada bacaan selawat, maka khutbahnya batal. Jadi kalau ada orang khutbah di sini, khotib berkhutbah tapi tak baca selawat, batal dia. Sholat Jumatnya pun batal. Makanya hati-hati. Teliti juga pengurus nanti kalau ada khotib yang tak selawat sama sekali di khutbahnya. Doa juga begitu. Kalau kita tak berselawat di awal atau di akhir, maka doa kita tertolak. Kenapa? Karena selawat itu adalah memuji, minta rahmat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ordal, orang dalamnya Allah. Kalau kita tak pakai orang dalam, jangankan doa. Di dunia kalau tak pakai orang dalam susah masuk terjawab. Kecuali memang murni itu tes-tesannya. Betul tak? Jadi Nabi Muhammad ini ordal, orang dalamnya Allah. Maka kita berselawat kepada Rasulullah dimanapun kita berada, dan bahkan dalam doa kita jangan sempat lupa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Selawat rahmat kepada Nabi al-ummi. Ummi ini buta huruf artinya Pak, awam. Jadi ummi ini buta huruf, maksudnya Nabi Muhammad ini tak bisa baca, tak bisa menulis. Tapi kalau ditanya, apakah kelemahan seorang nabi dibilang tak bisa baca, tak bisa juga nulis? Nah, kalau orang tak paham, dianggap Nabi Muhammad ini adalah orang yang tak bisa kelemahannya. Kalau tak bisa baca, tak bisa nulis, berarti Nabi Muhammad lemah. Tidak. Justru Nabi Muhammad tak bisa baca, justru Nabi Muhammad tak bisa menulis, itu adalah kelebihan. Kenapa? Karena ini adalah mukjizat. Seandainya Nabi Muhammad ini bisa baca, bisa nulis, maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy jahiliyah menyangka Al-Quran buatan Muhammad. Nah ini jadi rahasia, jangan dikira kalau kita bantah ada orang, Allah nabimu itu misalkan, orang-orang kafir di luar sana ngejek, nabimu itu tak bisa baca, tak bisa nulis, bisa pula jadi nabi. Ini justru kelebihan dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, Nabi Muhammad bisa nulis, maka orang kafir sampai sekarang Al-Quran itu buatan Muhammad. Tapi itu adalah kalam Allah. Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dalam setiap doa Allah berikan rahmat, Allah terima doa kita. Maka jangan pernah remehkan, meskipun doa kunut kita tidak mengaminkan. Ini khusus kajian kali ini bagi yang berkunut. Bagi yang tak kunut jangan pula marah sama saya. Pak Ustadz Nuruddin ini bahas masalah kunut, saya tak kunut, tidak masalah. Ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan antara kunut dan tak kunut. Sama dengan musik, ada musik halal, ada musik haram. Karena kita tak boleh berdebat. Kita mesti yang diperdebatkan itu masalah orang-orang yang belum makan, ada fakir miskin yang tak makan. Tak perlu kita. Jangan sampai membuat Islam ini diketawain oleh orang Islam, oleh orang kafir. Nah kata orang kafir, nah tengok orang Islam tuh berantem hanya gara-gara musik. Tak kompak orang Islam katanya. Maka kita ini yang tak terlalu awam, diam saja. Mau ikut yang musik haram silahkan, mau ikut musik yang tak haram silahkan. Yang penting tetap dalam satu akidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena masalah musik kita bisa lepas kita. HP banyak musik, HP ini nang ning ning. Bunyi HP musik semua. Maka musik ini bukan satu pembahasan. Ma'azif ini bukan hanya sekedar musik-musik piano, tapi sesuatu yang didengarkan ada alunannya, angklung, hadra dan lain sebagainya. Maka jangan kita ikut-ikutan orang yang saling mencaci maki. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata tersinggung, kata-kata yang salah. Saya manusia biasa. Maka nanti kalau ada pertanyaan, bapak-bapak boleh kita lanjutkan diskusi ketika sambil menyantap sarapan yang sudah disediakan oleh pengurus. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Islam yang bersatu, kompak untuk kejayaan Islam, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Mari kita doa bersama. Mudah-mudahan doa hari ini Allah ijabah, dan mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'sina
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian hadana Allah ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.